Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat penyertaan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Engkau inginkan kami kerjakan dan lakukan. Bapa, terima kasih buat kami memahami, buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema teriakan untuk mencari penyebab penderitaan bagian yang kedua. Di mana di bagian yang kedua ini kita akan membahas diskusi Ayub dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, di mana pada minggu lalu kita sudah belajar ya bersama-sama tentang diskusi Ayub dengan Elifas, dengan Bildad dan juga Sofar. Dari minggu lalu kita mendapatkan bahwa ketika Ayub berdiskusi dengan Elifas, Bildad dan Sofar, ya, kita melihat bahwa Ayub bertumbuh secara progresif, ya. Mulai di awal Ayub memohon seorang untuk mengajarnya, kemudian dia meminta apakah ada seorang mediator untuk menyelesaikan perselisihannya dengan Tuhan, ya. Kemudian dia berseru lagi, kemudian juga dia pertanyaannya berubah ya menjadi kehidupan di balik kubur. Nah, ini artinya Ayub sudah maju sekarang. Juga kita belajar dari teman-teman dari ketika teman kita di dalam penderitaan ya, maka sebagai sahabat, saudara dalam Tuhan, kita harus jadi orang yang bisa memberikan nasihat yang berkualitas. Kita bisa menjadi orang yang bisa berempati, bukan memaksakan diri masuk ke dalam diri orang lain. Nah, itu yang kita dapatkan minggu lalu Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan melanjutkan teriakan untuk mencari penyebab penderitaan bagian yang kedua. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 hal yang akan kita pelajari dari diskusi Ayub dengan Tuhan, di mana Ayub secara bertahap mengenal siapa Tuhannya. Ya, yang pertama, ya, hal yang pertama adalah Tuhan sebagai pencipta dan perancang. Bapak Ibu Saudaraku, setelah diskusi Ayub dengan sahabat-sahabatnya, Tuhan mulai menjawab pertanyaan Ayub. Sebenarnya Tuhan diam-diam mendengar, membiarkan percakapan ini mengalir dan memberikan kesempatan pada orang-orang bijaksana itu untuk mencoba memecahkan misteri ini. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tampaknya merasakan apa yang Ayub rasakan. Dan selama beberapa hari pikiran mereka justru membuat keretakan antara mereka dengan Ayub. Itu jadi semakin mendalam. Nah, sewaktu Tuhan memulai percakapannya, Tuhan Allah menantang Ayub untuk menghadapi inti masalahnya. Ayub sudah lama menunggu hal ini. Yuk kita baca di dalam Ayub 38 ayat 2 sampai 3. Ayub 38 ayat 2 sampai dengan 3. Ayat 2. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayat 3. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ini adalah respon paling mengejutkan yang Ayub bisa harapkan dari Allah. Kenapa? Semua orang yang saya kenal sewaktu ditanya mengenai penderitaan, ya, akan mulai jawaban mereka secara filsafat. Dan kita semua cenderung menawarkan solusi buatan kita sendiri. Namun Tuhan atau Allah secara mengejutkan mulai bertanya pada Ayub. Kenyataannya Allah menanyakan 64 pertanyaan kepada Ayub. Satu demi satu memaksa Ayub untuk membuka semua cadangan kebijaksanaannya. Ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sebagian aja. Ayub 38 ayat 4 sampai dengan 5. Ayub 38 ayat 4 sampai dengan 5. Ayat 4. Di manakah engkau ketika aku, ya Tuhan, meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayat 5. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ayub 38 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat 16. Engkaulah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Ayat 17. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Ayat 38 ayat 9 sampai 3 Ayub 38 ayat 19. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Ayub 38 ayat 36. Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberi pengertian kepada gumpalan mendung?
Ayub 39 ayat 1. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Ini ada rentetan pertanyaan Tuhan kepada Ayub, dan itu ada 64 pertanyaan. Maka muncullah banyak pertanyaan yang membuat Ayub tidak bisa berkata apa-apa, Bapak Ibu Saudaraku. Ayub membangun seluruh argumennya atas dasar kenyataan bahwa dia ingin mengetahui apa yang terjadi. Karena hanya dengan dasar pengetahuan itu, Ayub merasa kebingungannya akan lenyap. Tapi Tuhan mengingatkan dia sebagai langkah pertama bahwa ada 1001 hal yang dia tidak mengerti tapi harus dia terima. Kebenaran dan keunikan dari ciptaan harusnya membuat kita makin rendah hati, Bapak Ibu Saudaraku. Semakin banyak orang tahu, semakin dia perlu rendah hati. Karena semakin banyak pengetahuan yang dia tahu, semakin kita terus-menerus diingatkan tentang kebesaran dan kerumitan sebuah kehidupan. Ya, kelahiran bayi, menyusui anak, cinta ibu yang tidak ada, keajaiban pertumbuhan, kerumitan otak, ya, dan yang luar biasa dan yang lain-lain. Saya kutip lagi dari G.K. Chesterton. Ya, G.K. Chesterton menceritakan sebuah cerita yang berjudul The Magician, sang pesulap. Ya, ceritanya begini. Ceritanya ada seorang pesulap yang sedang mengunjungi sebuah kota dan menampilkan sejumlah trik-trik sulap gitu ya untuk menghibur pengunjungnya. Nah, waktu dia sedang melakukan trik-trik sulap ini, ya, waktu semua orang menikmati pertunjukannya, ada seorang pemuda ya duduk di dekat panggung berusaha mencari penjelasan dari setiap trik yang ditampilkan. Pesulap itu lama-lama jengkel dan mengeluarkan suara trik yang tidak dapat dijelaskan oleh orang ini. Kemudian pesulap itu manggil si pemuda dan bertanya begini, apa warna lampu di luar rumahmu pada waktu kamu pergi? Terus pemuda ini bilang, wah, jawab merah, dia bilang gitu ya. Oke. Kemudian si pesulap mengatakan, kalau gitu kamu pulang, ya, kata si pesulapnya ini, kamu pulang, waktu Anda ke sana, ya, saya akan mengubahnya menjadi hijau. Pemuda ini ya berkata, oh iya, saya nggak percaya, saya bisa dan saya akan melakukannya gitu kan, bahwa kamu bisa dan kamu bisa melakukannya. Nggak percaya saya, ya, gitu kan. Tapi pemuda ini kemudian lari pulang, Bapak Ibu Saudaraku. Dia pulang menuju rumahnya dan waktu tinggal beberapa kaki dari rumahnya, dia melihat lampunya berubah warna jadi hijau. Dia sangat heran. Pemudanya heran kan? Terus dia balik lagi kepada si pesulap. Bagaimana bisa Anda melakukannya? Pesulap itu melihat si pemuda dan berkata, saya mengirimkan sepasang malaikat untuk menggantinya. Pemuda itu berkata, omong kosong, gitu kan? Beritahu saya, gimana kamu melakukannya? Terus dia desak. Tidak peduli betapa kerasnya protes si pemuda itu, ya, pemuda itu menerima jawaban yang sama dari pesulap, bahwa saya mengirimkan sepasang malaikat untuk menggantinya. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi setelah itu? Ya, si pemuda itu kemudian mengurung diri di laboratorium. Ya, dia mencoba mencari tahu bagaimana lampu merah yang berwarna merah dapat berubah menjadi hijau. Ia sangat terobsesi dengan pencariannya sehingga menjadi gila, Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya ketika dia sudah nggak waras, saudara-saudara perempuannya datang ke pesulap ini dan memohon si pesulap memberitahu. Ya, saudara-saudara perempuannya bilang, tolong kasih tahu kebenarannya seperti apa supaya saudara saya nggak gila. Kemudian si pesulap ini bilang begini, saya sudah memberitahu kebenarannya bahwa memang dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bilang bahwa nanti jadi hijau dan ternyata hijau, ya kan? Ada sepasang malaikat yang makanya dia bilang bahwa kebenarannya adalah saya mengirimkan malaikat ya Tuhan mungkin dengar doa saya, mengirimkan malaikat dan lampu itu berubah warnanya jadi hijau. Kemudian saudara perempuan dari pemuda ini katakan, gini deh, ya, kalau gitu, tolong deh dikasih tahu ke saudara saya, saudara laki-laki saya itu, yang sesuatu yang salah. Gak apa-apa, tapi kedengarannya masuk akal. Ya, supaya apa? Supaya saudara laki-laki kami jadi waras. Ya, dengan menghela nafas, si pesulap ini dengan segan setuju dan membuat penjelasan palsu yang bisa diterima oleh si pemuda itu. Dan tiba-tiba pemuda itu jadi waras, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita mau tangkap?
Chesterton berkomentar begini, bahwa sebenarnya pemuda itu lebih waras waktu dia tidak tahu kenapa lampu merah berubah menjadi hijau. Waktu pemuda itu percaya kebohongan yang dia percayai sebagai penjelasan yang cocok, sebenarnya pemuda ini sudah menjadi gila. Penjelasan yang sama juga berlaku Bapak Ibu dalam hidup kita. Hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Cerita ini mengingatkan kita untuk menyadari kebesaran Allah dan juga mengingat keterbatasan kita. Pada intinya, Allah berkata jangan berasumsi bahwa kita akan menerima sesuatu yang kita bisa mengerti. Yang kita mengerti. Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Dia telah memberikan bukti yang cukup tentang kuasa dan rancangannya dalam ciptaan. Tidak salah mencari pengetahuan komprehensif sebagai reference, tapi mencari pengetahuan komprehensif sebagai satu-satunya dasar untuk percaya itu adalah tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudaraku. Ada perbedaan antara cukup dan komprehensif. Jika kita tidak mengetahui perbedaannya, maka kita akan selalu terjebak di alam antara dan tidak memihak pada keilahian atau keterbatasan. Francis Schaeffer pernah memberikan suatu ilustrasi tentang hal ini. Andai kata kita ini meninggalkan rumah pagi hari dengan 2 ember. Ada ember A dan ember B. Ember A berisi 2 liter dan ember B kosong. Sewaktu kita pulang di malam hari melihat bahwa ember B sekarang berisi air dan ember A yang kosong. Ya. Sudah mulai berasumsi? Oh, berarti ada yang mindahin. Oke. Kemudian, sewaktu dihitung volume airnya, ternyata di ember B itu airnya 4 liter. Bukan 2 liter. Kita mungkin berkesimpulan bahwa seseorang mengambil air dari ember A dan juga taruhnya di ember B, gitu ya. Tapi kita yakin bahwa air itu semuanya berasal dari ember A, betul? Tapi ternyata kalau dia dari ember A saja itu cuma 2 liter. Dan kenapa ini bisa 4 liter? Pasti ada penjelasan dari mana 2 liter air yang lebihnya itu. Kalau kita dari sisi ilmu pengetahuan, ya, 2 liter air yang lebihnya, ilmu pengetahuan mengatakan 2 liter itu datangnya dari alam semesta. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ilmuwan terkenal Michael Polanyi, salah satu filsuf pengetahuan terbaik abad ini, memperingatkan mereka yang bergerak di ilmu pengetahuan untuk tidak melepaskan pandangan tidak ilmiah mereka. Ini maksudnya, Tuhan menantang Ayub untuk mengakui keterbatasannya dan mengizinkan Allah untuk menjadi Allah. Hari ini juga sama Bapak Ibu Saudaraku. Allah menginginkan kita, saya dan Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengakui keterbatasan kita dan mengizinkan Allah untuk menjadi Allah. Allah menginginkan bahwa pembatasan itu ada dan harus ada. Tapi Allah tidak hanya membuat Ayub berpikir bahwa itu semua terlalu sangat besar untuknya. Lebih dari itu. Apa yang Allah ingin dia sadari atau Ayub sadari adalah Allah yang sama yang membawa pola dan keindahan di dalam dunia yang dia ciptakan dari sesuatu yang tidak ada juga dapat membawa pola dan keindahan di dalam kehancurannya Ayub. Allahnya sama. Alam semesta ya kompleks dan dapat dipahami, dan Ayub diingatkan akan hal itu. Ada intelijensi di balik semua ciptaan, dan ada intelijensi yang sama yang menolong kita berhadapan dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku, coba dibayangkan seandainya skenarionya kita balik, ya, dibalik. Seandainya alam semesta ini tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Waktu kita menyingkirkan Tuhan dari alam semesta ini, maka kita kehilangan kekuatan yang menggerakkan segala sesuatu di alam semesta. Saya tidak terbayang apa yang akan terjadi pada manusia. Jujur, saya suka gemes dengan mereka yang berpikir bahwa hidup dalam alam semesta ini terjadi secara tiba-tiba. Karena itu sama saja dengan mendukung kaum skeptik, Bapak Ibu Saudaraku. Apa kita bisa berkata pada seorang anak, kamu sebenarnya bukan anak yang kami inginkan, tapi karena sekarang kamu sudah ada, mari kita lakukan yang terbaik. Kalau saya sih nggak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, berkata seperti ini. Itulah sebabnya yang Allah lakukan adalah mengingatkan Ayub bahwa ada pikiran dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang selalu mendengarkan. Ayub tidak sedang bicara pada kekosongan. Tadi yang pertama, bahwa Tuhan ya sebagai pencipta dan perancang.
Sekarang yang kedua, Tuhan sebagai pewahyu dan penghibur. Bapak Ibu Saudaraku, setelah meninggalkan Ayub untuk merenungkan kenyataan bahwa Allah adalah pencipta dan perancang, kemudian Allah mendatangi Ayub sebagai pewahyu dan penghibur. Dan Ayub dengan rendah hati merespon. Di dalam Ayub 42 ayat 5 sampai dengan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Allah yang kepadanya Ayub berseru datang menemuinya sebagai apa? Pewahyu dan penghibur. Ada waktu untuk mengetahui dan mendengarkan dan membaca, tapi ada waktu untuk penyerahan diri. Komitmen kita pada Allah mempunyai dasar kebenaran objektif yang bisa dicek. Alkitab bukan buku yang penuh khayalan dari spekulasi rohani yang kemudian disatukan oleh para pemimpi. Ada di dalam Alkitab itu sisipan sejarah, ada geografinya, ada filsafatnya yang bisa dicek dan dikonfirmasi. Kalau sejarah dikonfirmasi oleh sejarawan, ya, arkeolog. Kalau dia bicara geografi, dia bicara filsafat, ada filsus yang bisa menjelaskan. Tapi di titik kontak yang nyata datang sewaktu pengetahuan dari orang ketiga, yaitu pengetahuan mengenai Allah, menjadi kepercayaan orang pertama dalam Allah. Dan komitmen pada kehendaknya. Dengan demikian pemahaman pribadi akan mentransformasi sikap kita. Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel itu membuat kesalahan besar. Alih-alih mereka menerima tanggung jawab rohani untuk langsung datang pada Allah, mereka ternyata mau Musa mewakili mereka. Mereka meminta raja untuk melepaskan mereka dari tanggung jawab politik sewaktu Allah berkata bahwa dia adalah raja mereka. Ini apa? Singkatnya mereka tidak menginginkan kontak langsung dengan Allah. Karena seperti ini maka sejarah gereja dicemari oleh para medium yang mencuri hak istimewa orang percaya untuk datang secara langsung kepada Tuhan. Dampaknya atas diri manusia dan Kristen tidak terkira. Tapi itu bukan sekedar riak-riak kecil dalam sejarah. Itu adalah asumsi yang dibuat oleh banyak orang bahwa Allah tidak dapat dikenal atau terlalu jauh. Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah memanggil kita untuk datang padanya secara pribadi. Ingat ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan kekasih jemaat Home City dimanapun berada, Injil memang luas dan bertambah besar bagi sejarah dan kemanusiaan. Tapi Injil yang sama juga berbicara pada pribadi-pribadi. Ayub mendapatkan pewahyuan. Kalau begitu banyak pengetahuannya mengenai Allah datang melalui pikiran orang lain. Pikiran yang tidak pernah dijangkau secara pribadi. Itu teman-temannya. Kaya dengan kiasan tapi miskin dalam pengetahuan pribadi mengenal Allah. Hal yang sama terjadi dalam hidup Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudaraku. Petrus senang mengutip apa yang orang lain katakan tentang Yesus. Tapi Yesus berkata padanya, "Tapi apakah kamu? Siapakah aku ini?" Ya, itu dalam Markus 8 ayat 29. Itulah sebabnya mengapa tidak ada seorang pun yang bisa berbicara dengan otoritas tentang kehancuran dosa daripada orang yang telah mengalaminya. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara dengan otoritas tentang kehancuran dosa daripada orang yang telah mengalaminya. Tidak ada seorang pun yang tahu kekuatan memperbaharui dari Allah selain Dia yang telah menjalaninya. Oleh karena itu dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu Ayub bilang begitu. Allah bukanlah Allah yang hanya memiliki kuasa atas ciptaannya, tapi Tuhan atau Allah, Dia adalah Allah yang hadir dalam kesedihan kita. Dia tidak meninggalkan Ayub, tapi Dia bersama dengan Ayub secara pribadi. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home City dimanapun berada, kalau kita tidak bisa melihat kepedihan dalam konteks pribadi dan solusinya dirasakan secara pribadi, semua solusi lain, betapapun baiknya itu, akan terlihat seperti akademis saja. Semua jawaban yang orang mungkin tawarkan pada pribadi yang terluka akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, sampai orang itu datang kepada Tuhan. Kalau orang itu datang kepada Tuhan, mendengar Tuhan berbicara secara pribadi dan menyatakan diri dalam firman-Nya dan dalam pengalaman mereka, maka mereka akan dipulihkan. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan sebagai mediator dan juru selamat. Sampai di poin itu, Ayub menemukan fokus baru tentang Allah.
Kalau di awal dia bertanya, jika manusia mati apakah ia akan hidup lagi? Sekarang dia menjawab pertanyaan itu sendiri dengan penuh keyakinan. Kita baca dalam Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 27. Ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat 26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayat 27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Obsesi dimanapun berada, semua penderitaan harus kita atasi secara pribadi, tapi juga dengan pemahaman bahwa ada hidup setelah kematian. Coba pikirkan keyakinan Ayub. Ya, dia katakan ini, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dari sisi Allah kita melihat bahwa setiap kita terkurung dalam suatu kerang kafana yang tidak terlihat. Kematian tidak akan mematahkan persekutuan Ayub dengan Allah. Waktu Nabi Habakuk bergumul dengan semua kejahatan yang dia lihat di sekitarnya, dia meminta Allah untuk menjelaskannya. Habakuk akhirnya mengakhirinya dengan berkata begini di Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pertama kalinya Bapak Ibu Saudaraku, Habakuk melihat penderitaan manusia dari sisi lain, yaitu dari sudut pandang Allah. Bapak Ibu Saudaraku, setelah mengalami penderitaan dalam hidupnya, ya, seorang penulis puisi yang terkenal dan juga menderita, namanya William Cowper, menyatakan suatu definisi yang cukup bagus. Dia katakan begini, ketidakpercayaan yang buta pasti menuju pada kesalahan, dan menyelidiki pekerjaan Tuhan adalah kesia-siaan. Tuhan adalah penerjemah dirinya sendiri, dan Tuhan akan membuatnya jelas. Bapak Ibu Saudaraku, Ayub dibawa selangkah demi selangkah dari mengenali Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Perancang kepada Tuhan sebagai pewahyu dan penghibur. Dan pada poin ini, akhirnya Ayub mengenal Tuhan sebagai mediator dan juru selamat. Kebenaran yang indah ini hanya dapat dimengerti oleh Ayub dalam cara yang terbatas. Kita yang menengok ke arah salib dapat memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai arti kata juru selamat. Ayub tidak tahu bahwa suatu hari nanti manusia yang paling murni yang tidak ada dosa akan menderita dan mati, sehingga kita yang hidup dalam dosa akan menemukan ketenangan dan kesucian. Yesus mengambil tempat kita di salib dan menjembatani jurang antara Allah yang menawarkan hidup dan manusia yang layak mati. Yesus menjembatani jurang terbesar itu. Kehausan kita akan kehadiran seorang mediator adalah tangisan yang tulus, yang terlihat jelas di semua agama teistik. Tapi bagi kebanyakan kita, Allah yang ada di luar sana diperlakukan sebagai Allah yang ada di luar sana. Bagi sebagian yang lain, mereka mencari cara untuk mendekatkan Allah tanpa memanusiakannya, sehingga mereka harus berjuang keras. Makanya di dalam mitologi Yunani, pahlawan dan personifikasi ideal itu selalu ada. Ya, dalam panteisme, avatar dan inkarnasi sangat diagung-agungkan. Tapi dalam iman Kristen, kenyataan bahwa Allah datang dekat dan tetap transenden adalah sangat unik. Sampai sejauh apa Ayub bisa mengerti kebenaran ini masih jadi perdebatan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi seruannya bahkan dalam pemahaman yang masih primitif mengenai juru selamat yang akan mengerti penderitaannya, memberitahu penyebab dan hasilnya, tidak bisa dibantah lagi. Ini adalah fakta. Kita belajar yang keempat, Tuhan sebagai kekuatan dan pemulih. Singkatnya, penemuan ini, ya, Tuhan sebagai kekuatan pemulih itu menguatkan pengakuan Ayub dan juga memecahkan aspek lain dari teologinya. Ayub berulang kali mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu dia telah hidup benar. Ya, dan Ayub berasumsi kalau seorang berjalan di jalan yang lurus, ya, dan sempit dan menghidupi hidup yang murni, kekayaan dan kebebasan dari sakit akan otomatis datang. Ini adalah konsep dan kesimpulan yang salah. Sepanjang sejarah kita melihat kesimpulan yang salah ini terus-menerus muncul lagi dan lagi. Kita bahkan ingat waktu Yohanes Pembaptis di penjara, dia berpikir, apakah Yesus Mesias yang dijanjikan itu? Implikasinya apa? Implikasinya adalah jika dia Mesias, mengapa aku di penjara? Rasul Petrus tidak dapat menerima kenyataan Yesus akan disalib.
Kita juga susah menerima kenyataan bahwa penderitaan tidak selalu disebabkan karena dosa pribadi. Tapi penderitaan harus selalu dihadapi secara pribadi. Dengarkan baik-baik. Kita harus, walaupun sulit, harus menerima kenyataan bahwa penderitaan tidak selalu disebabkan oleh dosa pribadi. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Tapi penderitaan harus selalu dihadapi secara pribadi. Katakan amin. Tuhan kita sendiri menanggung penderitaan bukan karena apa yang dia lakukan. Bukan karena dosa dari Tuhan Yesus jadi menderita. Betul? Tapi keselamatan kita jadi sempurna melalui penderitaan Yesus. Artinya apa? Kita tidak boleh menilai hidup dari pergumulan pribadi yang dijalani oleh seseorang. Kenapa? Karena ada gambaran besar dan lengkap di mana pergumulan pribadi kita itu menjadi bagian di dalamnya. Gambaran itu adalah pikiran Allah. Semakin dekat kita pada Tuhan, semakin jelas gambarannya. Dan bagian dari gambar itu adalah penderitaan dan kesepian. Tapi kalau teologi Ayub sudah hancur dan akhirnya Ayub tahu bahwa orang benar juga bisa mengalami penderitaan dan luka. Apalagi yang Ayub harus tahu, Bapak Ibu Saudaraku. Disinilah kita mendapat jawaban yang sangat Ayub inginkan. Seperti berjalan melewati air yang dalam. Jawabannya adalah keyakinan pada karakter Allah. Ini adalah penyesuaian yang Ayub perlukan. Dia selalu berfokus pada karakter dan kekudusannya sendiri. Saya sudah jadi benar, saya sudah jalan yang benar. Ya. Tapi Ayub tidak bisa mengenali karakter Allah. Mereka yang melewati jalan ini berpegang pada kebenaran ini dengan segenap kekuatan mereka. Allah tidak hanya maha kuasa, dia memiliki kebenaran yang sempurna. Kita harus percaya pada Tuhan bahwa sewaktu hari-hari tampak menyeramkan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, Ayub menemukan bahwa Allah ini adalah pencipta dan perancang. Yang pertama tadi, Allah adalah pewahyu dan penghibur. Allah adalah mediator dan juru selamat. Dan yang keempat yang Ayub pahami, Allah adalah kekuatan dan pemulih. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat musisi di mana berada. Dari tema teriakan untuk mencari penyebab penderitaan ini sudah kita bahas dalam 2 bagian, ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Ya. Ada 3 hal. Yang pertama dan utama, penderitaan, kematian, penyakit, kepedihan, kesedihan adalah bagian dari hidup. Entah kita orang benar atau tidak. Katakan amin. Yang kedua, peran seorang sahabat sangat penting dalam melewati penderitaan. Ya. Mari kita jangan meremehkan peran sahabat. Jawaban Allah bagi hati yang terbeban dan terluka mungkin ada di bahu sahabat kita. Sewaktu kita saling menanggung beban sesama dan demikian, kita memenuhi hukum Kristus untuk saling bertolongan, saling menanggung beban. Yang ketiga, melalui penderitaan, kita dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Allah sebagai pencipta dan perancang, Allah sebagai pewahyu dan penghibur, Allah sebagai mediator dan juru selamat, dan Allah sebagai kekuatan dan pemulih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih buat pembelajaran tentang penyebab teriakan untuk mencari penyebab penderitaan dalam 2 bagian yang kami sudah pelajari ini, Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Bapak yang baik, hari ini kami mau berdoa Tuhan, bahwa kami mengerti, mengenal, memahami bahwa yang pertama dan utama, penderitaan, kematian, penyakit, kepedihan, dan kesedihan adalah bagian dari hidup. Entah itu orang benar atau tidak, itu adalah bagian dari hidup. Dan kami harus menghadapi. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami mau menjadi seorang sahabat yang bersama-sama dengan teman-teman kami yang melewati penderitaan. Kami mau menjadi sahabat yang baik. Kami juga Tuhan memahami, mengerti bahwa melalui penderitaan yang kami alami, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau Tuhan sebagai pencipta dan perancang. Engkau Tuhan sebagai pewahyu dan penghibur. Engkau Tuhan sebagai mediator dan juru selamat. Bahkan Engkau Tuhan sebagai kekuatan dan pemulih hidup kami.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengaplikasikan, mengimplementasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.